Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Khairi Muhtadi. Saya adalah dosen dari program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Sediaan Farmasi Cair dan Semi Padat. Mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi Cair dan Semi Padat merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi Sarjana Farmasi semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mencakup pembahasan terkait preformulasi dalam pembuatan sediaan farmasi cair dan semi solid, verifikasi perhitungan bahan, penyiapan alat, pencampuran bahan, pengemasan dan evaluasi sediaan larutan, eliksir, solubilisasi, suspensi kering, emulsi, gel, krim, salep, pasta, sabun, dan aerosol. Proses pengajaran dilakukan dengan metode DIA atau Delivery Interactive Assessment. Dalam metode ini, mahasiswa diminta lebih aktif dalam bertanya dan merespons pertanyaan dari dosen maupun mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran yang akan dipenuhi dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam kehadiran, serta menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan instruksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep preformulasi sediaan cair dan semi padat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan metode pembuatan dan cara kerja dalam formulasi sediaan cair dan semi padat. Yang keempat, mahasiswa mampu menentukan dan menjelaskan evaluasi yang digunakan pada sediaan cair dan semi padat. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan bahan pengemas yang sesuai dengan sediaan cair dan semi padat. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung bahan yang ada di dalam formula sediaan cair dan semi padat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menetapkan formula sediaan cair dan semi padat. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS, dengan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan sediaan cair. Kemudian selanjutnya sediaan cair, selanjutnya sediaan eliksir dan solubilisasi, kemudian sediaan suspensi dan suspensi kering, kemudian sediaan emulsi, selanjutnya ada bahan pengemas, evaluasi sediaan cair dan metode optimasi. Kemudian dilanjutkan dengan UTS. Setelah UTS ada pendahuluan sediaan semi padat, kemudian sediaan gel, dan selanjutnya sediaan krim, sediaan salep, sediaan pasta, sediaan sabun, sediaan aerosol, dan terakhir UAS. Dalam penyampaiannya, mata kuliah ini menggunakan metode antara lain yang pertama ceramah, yang kedua problem based learning, yang ketiga project based learning, yang keempat small group discussion, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam presentasi oleh mahasiswa. Mahasiswa juga bisa mengakses referensi mata kuliah yang tersedia dalam bentuk buku maupun soft file yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Setelah ini, kita akan melihat cuplikan video pembelajaran mata kuliah Teknologi Sediaan Farmasi Cair dan Semi Padat pada pertemuan ke-7 yang dilaksanakan secara daring atau online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan Teknologi Farmasi Sediaan Cair. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7. Saya akan share materi untuk pertemuan kita kali ini. Oke, apakah semua sudah bisa melihat materi? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, jadi pada pertemuan ke-7 kita akan membahas terkait dengan teknologi dalam perkuliahan teknologi farmasi sediaan cair. Kita akan membahas terkait dengan teknik evaluasi sediaan liquid dan metode optimasi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita capai setelah
melaksanakan pertemuan ketujuh ini. Yang pertama yaitu kita akan diharapkan nanti mahasiswa akan memahami tentang evaluasi sediaan cair dan juga akan memahami apa itu metode optimasi sediaan informasi dengan desain eksperimental. Oke, eh, kalau kita membahas terkait dengan evaluasi sediaan cair, kira-kira kalau boleh saya tanya apa sih evaluasi sediaan cair itu yang Anda ketahui? Boleh kalau ada yang bisa memberikan pendapatnya. Izin menjawab, Pak. Ya, Tujuan dari evaluasi sediaan dia itu dilakukannya itu untuk menilai kualitas dari sebuah produk, Pak. Misalnya untuk bahan kimia yang ada dalam sebuah produk farmasi yang sebelum digunakan oleh konsumen, Pak. oke. Jawabannya sudah menuju ke eh, jawaban dari apa itu evaluasi sediaan cair ya. Terkait dengan evaluasi sediaan cair itu benar dilakukan untuk menilai kualitas dari sebuah produk ya. Misalnya untuk bahan kimia yang ada dalam sebuah produk farmasi sebelum digunakan oleh konsumen. Ya, karena kita membuat sediaan farmasi ini eh, tujuan akhirnya adalah untuk digunakan oleh pasien ataupun konsumen. Sehingga bahan yang baik harus memiliki karakteristik sesuai dengan parameter yang diharapkan. Ya, terima kasih kepada yang tadi sudah menjawab. Oke, jadi apa itu parameter evaluasi sediaan cair? Yang pertama ada warna, kejernihan, dan bau, ya, di mana yang paling pertama kali dilihat oleh konsumen tentunya adalah bagaimana warnanya. Penampilan penampilan fisik sediaan itu sangat penting untuk bagaimana eh, konsumen bisa menerima produk yang kita buat. Yang kedua, ada kejernihan dan kandungan partikel. Itu tentu sangat penting, terutama untuk larutan. Apabila ada penampilan visual dari larutan itu keruh atau ada partikel, menandakan bahwa bisa jadi dalam produk tersebut ada kontaminasi atau ketidakstabilan. Selanjutnya ada pH, di mana pH itu harus dijaga dalam rentang tertentu agar stabil dan kompatibel dengan membran biologis ataupun kulit, saluran pencernaan, dan lain-lain. Kemudian ada ukuran partikel yang di mana ukuran partikel itu harus benar-benar dijaga agar seragam untuk memastikan dosisnya merata dan mencegah penggumpalan. Nah, bagaimana kita mengukur ukuran partikel itu bisa digunakan mikroskop atau teknik difraksi laser. Kemudian ada viskositas, yaitu kekentalan. Ya, kekentalan dari sediaan itu mempengaruhi sifat aliran dan kemudahan pemberian. Apabila terlalu kental, tentu pasien akan sulit untuk menggunakannya. Ya, diukur dengan menggunakan alat namanya viskometer atau rheometer. Kemudian ada kecepatan pelarutan atau redispersibilitas. Ya, untuk suspensi, kemampuan partikel untuk terdispersi ulang secara merata setelah dikocok ya sehingga kalau misalnya suspensi ketika dia misalnya sudah lama dibiarkan di misalnya disimpan kemudian terjadi sedimentasi maka suspensi tersebut harus bisa terredispersi kembali sehingga memastikan bahwa eh, zat aktif yang ada di dalam sediaan tersebut bisa terdispersi secara merata kembali. Kemudian BJ dan homogenitas. Ya, ada laju sedimentasi, volume sedimentasi, dan dispersibilitas, kadar zat aktif, dan lainnya. Kemudian metode evaluasi tambahan untuk sediaan cair itu ada stabilitas fisik dan kimia, ya, di mana suatu sediaan itu harus diuji stabilitasnya baik secara fisik maupun kimia. Yang dikatakan stabil artinya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lumayan lama dengan tetap mempertahankan kualitasnya. Ya, di mana stabilitas kimia ini memastikan bahwa bahan aktif tetap dalam konsentrasi yang efektif selama masa simpan. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa kualitas dari sediaan tersebut terjamin. Kemudian homogenitas, ya, terutama suspensi dan emulsi, itu harus betul-betul dijaga homogenitasnya
ya, memastikan bahwa komponen tersebar merata dalam cairan. Nah, ada juga contoh spesifik uji sediaan cair, ya. Spesifiknya pada suspensi misalnya. Ada uji sedimentasi untuk suspensi, sebagaimana saya katakan sebelumnya bahwa suatu sedian suspensi itu ketika sudah disimpan dalam waktu yang cukup lama akan membentuk suatu endapan sedimentasi. Nah, sedimentasi tersebut harus bisa teredispersi kembali untuk memastikan bahwa zat aktif yang ada dalam sedian tersebut teredispersi kembali secara merata sehingga eh, tidak terjadi kesalahan dosis ketika pasien menggunakan sediaan tersebut. Kemudian ada juga tes ukuran tetesan untuk emulsi, di mana ini untuk mengukur distribusi ukuran droplet dalam emulsi. Ada juga pengujian lainnya pada sediaan cair, misalnya untuk larutan oral, ada uji stabilitas jangka panjang, evaluasi rasa dan bau. Kemudian untuk suspensi yang ditujukan untuk pemberian topikal, itu ada pengujian keseragaman distribusi partikel dan viskositas. Dan juga untuk emulsi, ada uji stabilitas jangka panjang terhadap pemisahan fase atau pembentukan krim. Ya. Nah, Anda sebagai apoteker nantinya, apa sih perannya dalam proses evaluasi sediaan cair? Misalnya nanti ketika Anda bekerja di industri farmasi, ya, apoteker yang bekerja di industri farmasi, baik itu bekerja di bagian quality control atau quality assurance, itu memiliki peran kritis dalam memastikan kualitas sediaan cair, yaitu dengan pertama melakukan pengujian fisik dan kimia untuk menjaga stabilitas, ya. Poin pertama ini lebih kepada apoteker yang bekerja di departemen quality control, pengawasan mutu. Atau yang kedua adalah mengawasi proses manufaktur untuk memastikan bahwa semua sediaan cair memenuhi standar kualitas farmasi yang berlaku. Ini lebih kepada departemen quality assurance atau penjaminan mutu. Sehingga nanti ketika misalnya Anda ada yang bekerja di industri farmasi, bahwa peran dari Anda sebagai apoteker di sana adalah bisa dalam bentuk dua poin ini. Nah, ada contoh kasus pada evaluasi sediaan suspensi, misal kita ambil contoh di sediaan suspensi. Misalnya penampilan, secara penampilan, suspensi itu akan eh, penampilannya akan keruh ya, dia tidak akan jernih karena dia tersusun atas partikel-partikel yang lumayan besar. Tapi penampilannya harus bebas dari partikel kasar, artinya partikel yang eh, teragregasi. Partikelnya mungkin besar, tapi tidak boleh saling menempel satu sama lain. Artinya tidak boleh teragregasi. Yang kedua, redispersibilitas. Ya, setelah penyimpanan selama 24 jam, suspensi itu harus mudah dihomogenkan kembali setelah dikocok. Yang ketiga, ukuran partikel. Ya, tentu ukuran partikel itu harus berada dalam kisaran yang telah ditentukan untuk memastikan penyebaran partikel yang merata dan pemberian dosis yang tepat. Kemudian stabilitas pH. Selama penyimpanan, pH dari sediaan suspensi itu harus tetap dalam rentang pH tertentu untuk menjaga stabilitas bahan aktif. Ya, dan juga selain stabilitas bahan aktif juga menjaga keamanan ketika pasien mengkonsumsi eh, sediaan tersebut. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat di bagan ini. Ini adalah proses formulasi sediaan liquid, sediaan cair, ya. Di proses penerimaan, kemudian disimpan di gudang penyimpanan. Nah, di sini ada resiko. Dalam proses penyimpanan itu ada risiko. Mungkin apabila eh, formulanya kurang baik, maka bisa terjadi, contohnya misal di emulsi bisa terjadi pemisahan fase, sehingga dalam proses ini akan perlu dilakukan pengujian. Kemudian di weighing room, eh, proses penimbangan bahan, kemudian manufacturing room, dan lain-lain, semua ada resiko di setiap stepnya. Nah, disitulah proses evaluasi sediaan diperlukan di setiap step dari formulasi sediaan cair. Nah, pada end product atau produk akhir, ya, misalnya suatu sediaan sudah
sudah diproduksi menjadi suatu sediaan sirup misalnya, maka itu akan dilakukan proses pengemasan, baik pengemasan primer, sekunder. Ya, di sana juga ada risiko, di mana di pengemasan primer bisa terjadi kesalahan etiket atau eh, kesalahan penulisan, ya. Maka di sana diperlukan juga evaluasi sediaan yang terkait dengan pengemasan. Ya. Kemudian, nah ini lebih lengkapnya production flow chart, di mana di setiap proses penimbangan, pencampuran, pengisian dan penutupan botol atau filling cupping itu ada cek IPC. IPC itu apa? Itu adalah in process control, di mana artinya adalah pengujian yang dilakukan ketika dilakukan proses di tengah-tengah proses formulasi. Misalnya, cek IPC di proses pengisian dan penutupan botol, ya. Apa yang dicek itu organoleptis, kadar zat aktif, pH, berat jenis, dan viskositas, atau bisa penampilan kebocoran. Ya. Di proses labeling atau pemberian label pada produk itu bisa dicek penampilan, kelengkapan, dan penandaan. Kemudian di pengemasan sekunder bisa dicek penampilan, kelengkapan, dan penandaan juga. Dan setelah itu, kalau misalnya memenuhi persyaratan, baru bisa masuk ke gudang obat jadi. Ya. Oke, itu tadi evaluasi sediaan. Nah, sekarang adalah kita masuk ke tujuan optimasi sediaan cair, ya. Apa itu proses optimasi? Ya, optimasi artinya optimum, ya. Jadi yang kita butuhkan dalam proses pembuatan sediaan farmasi itu bukan maksimum, tapi optimum. Maksimal bukan berarti baik, tapi yang baik adalah optimum. Sebagai contoh, misalnya ketika Anda membuat suatu eh, minuman, teh, ya, teh manis, ya. Suatu gelas teh manis, misalnya Anda masukkan gula 10 sendok, terlalu manis, sehingga tidak bisa dinikmati. Ya, itu yang namanya maksimum. Tapi kalau misalnya Anda masukkan misalnya hanya 1,5 sendok, manisnya pas, nah, itu namanya optimum. Sehingga yang maksimum itu belum tentu baik. Yang baik adalah optimum. Nah, begitu juga dalam bentuk sediaan farmasi. Yang kita cari adalah sediaan yang optimum. Untuk mendapatkan sediaan yang optimum tersebut, maka dilakukan proses optimasi. Ya, jadi tujuannya apa? Pertama, meningkatkan stabilitas fisik dan kimia sediaan. Ya, kemudian memaksimalkan bioavailabilitas zat aktif. Yang ketiga, memastikan kenyamanan dan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Bisa juga mengurangi efek samping dengan formulasi yang tepat. Dan yang paling penting lagi adalah menurunkan biaya produksi melalui pemilihan bahan dan yang efisien dan metode manufaktur yang efektif. Ya, jadi kelima poin ini bisa dicapai dengan proses optimasi yang tepat. Nah, pemilihan pelarut. Contoh misalnya, parameter analisis yang dioptimasi dalam eh, sediaan cair. Ya, sediaan cair tentu memiliki dibuat dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang dipilih tentu yang tidak beracun, kemudian kompatibel dengan zat aktif dan meningkatkan stabilitas. Ya, sebagai contoh, pemilihan pelarut juga berpengaruh terhadap bioavailabilitas obat. Contohnya bisa digunakan etanol ataupun propylene glikol yang berfungsi untuk meningkatkan kelarutan zat aktif sehingga bioavailabilitas atau ketersediaan hayati obat itu lebih baik. Dan kalau misalnya bioavailabilitasnya meningkat, tentu efeknya juga akan lebih baik. Kemudian pemilihan dan pengaturan pH, ya, bisa penggunaan penyangga, buffer, dan penyesuaian pH, ya. Kemudian stabilitas fisik dan kimia itu juga dioptimasi. Bisa dengan eh, untuk obat yang kurang larut dalam air bisa digunakan metode seperti kosolvensi, penambahan polutan tambahan. Contoh misalnya dalam eh, sediaan emulsi, kemudian penambahan pengawet dan antioksidan, dan juga eh, penambahan antioksidan seperti natrium metabisulfit untuk mencegah oksidasi zat aktif, yang mana nanti akan meningkatkan kestabilan dari sediaan sehingga bisa disimpan lebih lama. Ya. Nah, contoh studi kasus optimasi sediaan cair. Ya, misalnya ada penggunaan mikronisasi. Mikronisasi artinya mikron. Ya, mikron itu artinya mengecilkan ukuran partikel menjadi ukuran mikron.
Nah, semakin kecil ukuran partikel tentunya akan semakin meningkat kelarutan zat aktif. Nah, untuk zat-zat aktif yang kelarutannya rendah, bisa ditingkatkan kelarutannya dengan memperkecil ukuran partikelnya, salah satunya dengan cara mikronisasi, sehingga kelarutannya lebih baik dan efeknya juga akan lebih baik. Kemudian bisa penambahan pemanis dan perasa agar lebih mudah diterima oleh anak-anak. Ya. Kemudian juga bisa optimasi viskositas menggunakan gel dan gum untuk memastikan suspensi tetap stabil tanpa pengendapan selama masa simpan. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, proses optimasi itu tidak lagi hanya menggunakan proses coba-coba, ya, trial and error istilahnya. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan zaman, maka dilakukan optimasi menggunakan software ataupun artificial intelligence. Ya, salah satu softwarenya adalah Design Expert. Di mana Design Expert ini adalah suatu software yang membantu kita, membantu formulator untuk mendapatkan formula terbaik dengan melibatkan proses statistik di dalamnya, sehingga eh, perhitungan optimasi itu menjadi lebih matematis sehingga bisa dihitung dan bisa dikaitkan dengan perhitungan matematis sehingga lebih memiliki aspek saintifik untuk mendapatkan formulasi yang lebih baik, ya. Nah, formulasi yang dilakukan dengan menggunakan optimasi sediaan menggunakan desain expert ini tentunya memiliki berbagai eh, keunggulan, ya. Yang pertama, saving time, ya, dimana kalau menggunakan proses trial and error tanpa menggunakan desain expert itu kan namanya coba-coba sehingga eh, lebih banyak bahan yang akan dibuang. Dengan menggunakan desain expert tentunya akan menjadi lebih cepat dan lebih hemat dalam penggunaan bahan, ya. Kemudian lebih optimum dalam memprediksi karena menggunakan aspek statistika, ya. Kemudian friendly software tentunya sudah di dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna itu bisa lebih mudah untuk menggunakannya, ya. Kemudian tentunya dengan adanya software ini banyak industri farmasi yang sudah menerapkan penggunaan software desain eksperimental ini untuk proses optimasi sediaan di industri. Nah, oke, sebelum kita eh, akhiri perkuliahan kali ini, adakah dari teman-teman sekalian yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan tadi, ya, dari 3 poin ini? Yang pertama, apa itu tujuan evaluasi sediaan farmasi cair? Adakah yang bisa memberikan menyimpulkan apa sih tujuan evaluasi sediaan farmasi cair? Silakan. Izin Pak, Ya, silakan. Eh, tujuannya itu Pak untuk menilai kualitas dari sebuah produk farmasi, khususnya bahan kimia yang tergandung di dalam produk farmasi sebelum digunakan oleh konsumen. Dan evaluasi ini dilakukan agar bahan dalam sediaan cair memiliki karakteristik yang sesuai dengan parameter yang diharapkan, sehingga aman, stabil, dan efektif saat digunakan, Pak. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi memang evaluasi sediaan farmasi cair itu tujuannya adalah untuk pada akhirnya adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari sediaan farmasi yang dibuat. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menyimpulkan apa sih tujuan optimasi sediaan farmasi? Izin Silakan. Pak, Ya, silakan. tujuan optimasi sediaan cair ini yang pertama untuk meningkatkan stabilitas fisik maupun kimianya.
kemudian dapat memaksimalkan bioavailabilitas, kemudian memastikan kenyamanan dan keamanan kepatuhan pasien, mengurangi efek samping, dan menurunkan biaya dari produksinya, Pak. Oke, ya. Jadi tujuan dari optimasi itu adalah mendapatkan formula yang optimum, artinya formula yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti yang maksimum, ya, yang menggunakan bahan yang sangat-sangat banyak, ya, tapi adalah formula yang optimum sehingga menghasilkan sediaan yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh kompendia. Oke, terima kasih atas jawabannya, Era. Kemudian poin ketiga yaitu apa sih tujuan desain eksperimental dalam optimasi sediaan? Izin Pak, Ya, silakan Firda. tujuan dari desain eksperimental dalam optimasi sediaan itu untuk menerapkan statistik dalam proses optimasi sediaan sehingga proses optimasi lebih terukur secara matematis, Pak. Oke, ya, benar sekali. Ya, jadi desain eksperimental itu, jadi dalam proses desain eksperimental itu tidak menggunakan lagi yang namanya uji coba-coba, trial and error. Ya, jadi dalam proses desain eksperimental itu menggunakan ilmu statistika sehingga lebih terukur dalam proses optimasi sediaan, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan sediaan yang optimum dan sesuai dengan karakteristik yang dipersyaratkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Firda Aulia. Oke, dengan demikian sudah berakhir mata kuliah kita hari ini, ya. Maka kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, ya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.